Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah saya cari. Materi hari ini yaitu kimia analitik, titrasi asam basa, dan titrasi pengendapan atau argentrometri dalam farmasi. Jadi yang pertama, saya mencari jurnal di saya mencari jurnal di ChatGPT yaitu mengenai materi hari ini dan ChatGPT memberikan saran jurnal yang pertama yaitu Acid Base Indicator Properties of Synthesized Phenyldranzones tahun 2022. Jurnal ini berkaitan dengan indikator asam basa, sintesis dan karakterisasi indikator untuk titrasi asam basa antar asam kuat atau basa kuat dan basa lemah atau basa kuat, relevan untuk pemilihan indikator dalam praktikum farmasi. Jurnal ini terakreditasi Q2 dan saya menanyakan lagi ke ChatGPT, tolong carikan beberapa rumusan masalah di dalam jurnal tersebut. ChatGPT memberikan beberapa saran rumusan masalah dan saya memilih yang pertama yaitu apakah senyawa fenilhidrazon hasil sintesis INDX dan INDY memiliki sifat indikator asam basa yang layak digunakan dalam titrasi. Jadi penjelasan singkatnya, masalah utama yang diangkat di jurnal ini adalah kebutuhan alternatif indikator asam basa yang lebih murah, mudah diperoleh, misalnya dari prekursor alami seperti vanilin, dan valid untuk analisis laboratorium maupun farmasi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah apakah senyawa hasil sintetis ini benar-benar bisa berfungsi sebagai indikator komersial, apakah dapat dipakai dalam titrasi umum maupun analisis farmasi atau ibuprofen, serta apakah indikator tersebut memenuhi syarat validasi analitik resmi. Jadi, eh, terdapat pada pendahuluan paragraf 2 sampai 3 disebutkan bahwa indikator asam basa yang umum digunakan seperti phenolphthalein, metil merah, metil jingga memiliki keterbatasan dan bahwa fenilhidrazon sebelumnya dilaporkan punya sifat halokromik. Oleh karena itu, penelitian ini ingin memverifikasi apakah fenilhidrazon yang sintesis INDX dan INDY dapat bertindak sebagai indikator asam basa. Nah, sudah saya tandai sifat-sifat senyawa indikator asam basa atau reaksi kondensasi antara 4 hidroksi, 3 metoksi, benzaldehida dan 2,4 hidroksi benzaldehida dengan 2,4 dinitrofen dinitrofenilhidrazin menghasilkan produk berwarna jingga dan merah tua yang menyerap cahaya dalam daerah UV vis. Fenomena ini disebabkan oleh konjugasi yang diperpanjang sebagai akibat dari pengenalan promotor ekstra setelah reaksi, yang mengakibatkan panjang gelombang penyerapannya berada dalam daerah spektrum elektromagnetik yang terlihat. Larutan analit 0,5 NaOH transisi warna untuk INDX dan INDY adalah dari merah muda menjadi tidak berwarna, dengan titik akhir terjadi pada 10,20 kurang lebih 10,16 ml dan 11,18 kurang lebih masing-masing 0,13 ml. Jadi, jawaban atau solusi yang diberikan jurnal yaitu terdapat pada hasil pembahasan bagian 3,2 dan 3,3. Di sini menunjukkan perubahan warna yang INDX berubah jadi kuning atau asam, lalu menjadi oranye atau netral, dan lalu menjadi merah muda atau basah. Kalau INDY berubah dari kuning atau asam ke merah atau netral, lalu menjadi merah muda, tua, atau basah. Di paragraf 3,3 juga menunjukkan hasil titrasi NaOH atau HCl dan NaOH atau CH3COOH di mana INDX dan INDY memberikan titik akhir yang jelas, serupa dengan indikator standar seperti phenolphthalein, metil merah, metil jingga. Jadi solusi untuk rumusan masalah fenilhidrazon INDX dan INDY memang terbukti memiliki sifat indikator asam basa yang valid dengan transisi warna yang tajam dan rentang pH yang sesuai untuk titrasi. Letak jawaban penguat pada jurnal pembanding yang saya ambil pada tahun 2022 di pendahuluan paragraf kedua. Jurnal menyebutkan bahwa
Azodies adalah golongan penting yang banyak digunakan di berbagai bidang termasuk farmasi, tekstil, sensor, dan pewarna. Ini mendukung relevansi bahwa senyawa organik sintesis baru seperti fenilhydrazon juga bisa diarahkan untuk aplikasi farmasi. Bagian SD, MA, PD, 3BS, as and acid base indicators, kita halaman tersebut, dijelaskan bahwa DAI, SDMA, PD3BS menunjukkan dua perubahan warna yang tajam pada dua rentang pH, 2,1 sampai 3,8 dan 8,2 sampai 9,8. Ini memperkuat jawaban jurnal utama bahwa perubahan warna INDX dan INDY juga jelas dan tajam, yang menjadi syarat indikator asam basa yang layak. Hasil diskusi paragraf selanjutnya. Uji titrasi dilakukan untuk 7 sistem asam atau basa berbeda, dan indikator ini memberi titik akhir yang sebanding dengan indikator standar. Kesimpulannya, ditegaskan bahwa SDMA PD3BS berhasil bertindak sebagai indikator universal dengan stabilitas warna yang baik dan dapat digunakan dalam berbagai titrasi. Penguat bahwa senyawa sintesis baru, baik fenilhydrazon maupun polyazol, valid secara fungsional sebagai indikator alternatif. Di sini sudah ditandai baik alifatik, alkil, penarik elektron, atau aromatik seperti aril, gugus fungsi donor elektron, dan NJN disebutkan bahwa antibiotik yang mengandung pewarna azo dan sulfon ikatan rangkap nitrogen-nitrogen yang disebut gugus azo atau kromofor, struktur kimianya mengandung sistem terkonjugasi, yaitu struktur kimia dengan ikatan tunggal dan rangkap yang bergantian. Pewarna azo terdapat dalam fase padat yang sebagian besar berupa garam dengan unsur pembor warna biasanya berupa anion, terutama karena keberadaan gugus asam sulfonat. Jadi, ringkasan hubungan dengan jurnal utama yaitu jurnal yang pertama tadi menemukan bahwa fenilhydrazon INDX dan INDY punya perubahan warna yang tajam, valid untuk titrasi farmasi seperti ibuprofen. Jurnal yang kedua yaitu menemukan polyazol dan juga menunjukkan transisi warna yang tajam, stabil, dan bisa dipakai di banyak titrasi. Membuktikan prinsip yang sama, memperkuat bahwa indikator sintesis baru bisa menggantikan indikator standar. Jurnal pembanding saya tadi terakreditasi Q1. Jadi, saya menanyakan apa kaitan dari jurnal utama dan jurnal pembanding yang sebelumnya saya lampirkan. Jadi, ChatGPT menjelaskan keterkaitan jurnal tersebut, yaitu keduanya sama-sama meneliti senyawa sintesis baru yang diuji. Apakah layak menggantikan indikator standar seperti phenylethylamine, meta merah, atau metojingga. Jadi keduanya metode evaluasi yang sama. Yang pertama tadi tujuan penelitiannya sama. Tadi tujuan penelitiannya yaitu sama-sama meneliti senyawa sintetis baru, apakah layak menggantikan indikator standar atau tidak. Yang kedua, metode evaluasinya yang sama. Keduanya mengandalkan spektrum warna, PS, pH, dan uji titrasi aktual sebagai validasi fungsi indikator. Hasilnya sama-sama positif, jadi layak digunakan. Relevansi dalam farmasi, yaitu kalau jurnal yang pertama tadi secara eksplisit menguji indikator untuk analisis farmasi, seperti ibuprofen tablet dan powder, sesuai British Pharmacopoeia. Yang jurnal pembandingnya, yaitu tidak fokus farmasi langsung, tetapi menyebutkan bahwa azodies punya aplikasi luas, termasuk farmasi. Pewarna ini juga lebih stabil secara kimia dan termal, yang penting dalam QC farmasi untuk titrasi asam basa. Jadi uh, jurnal pembanding menyebutkan argumen jurnal utama bahwa senyawa organik sintesis baru dapat diadaptasi sebagai indikator farmasi asal memenuhi syarat warna, rentang pH, dan stabilitas. Keterkaitannya kedua-duanya sama-sama menambah bukti bahwa indikator sintesis baru bisa menggantikan indikator konvensional, membuka peluang lebih luas untuk aplikasi farmasi maupun industri lain. Uh, Baik, Pak, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.